Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna Mene Permana dari kelas 2024D. Saya NIM 240506342120. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dari tahun 1945 sampai saat ini. Sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia memiliki catatan yang panjang dan kompleks yang dimulai dari awal kemerdekaan tahun 1995 sampai saat ini. Yang pertama yaitu masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Pada masa Orde Lama ada peristiwa di tahun 1965 sampai 1966. Pada periode ini ditandai dengan pelanggaran HAM berat yang melibatkan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dalam gerakan 30 September. Lalu yang kedua ada peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Kerusuhan peristiwa Tanjung Priok dipicu oleh isu SARA yang mengakibatkan ada korban jiwa dan kerusakan properti. Lalu yang ketiga ada peristiwa penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1985. Pada masa tersebut, adanya serangkaian pembunuhan tanpa pengadilan terhadap aktivis dan tokoh masyarakat yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Setelah adanya masa Orde Lama, kita memasuki masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa Orde Baru ini ada peristiwa Trisakti di tahun 1998. Peristiwa Trisakti ini yaitu peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang tengah berdemonstrasi di depan kampus Trisakti Jakarta yang mengakibatkan 4 mahasiswa tewas. Lalu ada peristiwa Semanggi di tahun 1998. Lalu ada kerusuhan pada bulan Mei 1998. Kerusuhan ini terjadi dikarenakan dipicu oleh adanya krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia yang mengakibatkan kerusuhan, penjarahan, dan pemerkosaan. Lalu yang terakhir ada peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998. Adanya peristiwa tersebut dikarenakan adanya praktik penculikan dan penghilangan orang yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap aktivis dan tokoh masyarakat. Setelah membahas masa Orde Baru, sekarang membahas masa reformasi yaitu sejak tahun 1998 sampai saat ini. Pada masa reformasi ada konflik di Aceh pada tahun 1976 sampai 2005. Konflik ini mengakibatkan pelanggaran HAM berat, termasuk penyiksaan, pembunuhan, dan pengungsian. Lalu ada juga konflik di Papua sejak 1963 sampai sekarang. Konflik ini dipicu oleh tuntutan kemerdekaan di Papua yang mengakibatkan pelanggaran HAM berat, termasuk penyiksaan, pembunuhan, dan pengungsian. Ada juga peristiwa Wasior pada tahun 2001. Terjadi penembakan terhadap warga sipil di Wasior, Papua oleh aparat keamanan yang mengakibatkan korban jiwa. Lalu yang terakhir ada peristiwa Wamena pada tahun 2003. Kerusuhan tersebut dipicu oleh isu SARA di Wamena, Papua yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan properti. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM. Yang pertama, Komnas HAM berperan dalam menyelidiki dan mengawasi pelanggaran HAM di Indonesia. Yang kedua, Pengadilan HAM ad hoc dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, rekonsiliasi nasional bertujuan untuk memulihkan hubungan antar kelompok masyarakat yang terdampak oleh konflik. Kesimpulan penjelasan dari saya yaitu sejarah pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara serius dan komprehensif. Sekian.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.